Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Puji Tuhan. Salam sejahtera dan bahagia kiranya memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook dimanapun Anda berada. Dan oleh karena itu mari kita berdoa, memohon dengan rendah hati kepada Tuhan supaya Tuhan kiranya membukakan firman-Nya malam ini dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Puji Tuhan, segera saja kita memperhatikan firman penggembala ibadah pendalaman Alkitab dari kitab Rut pasal yang kedua. Sebelum kita membaca ayat 15 dan 16, terlebih dahulu kita akan membaca ayat 14. Terlebih dahulu kita perhatikan ayat 14, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, Ya. datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Iya. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Iya. Pada ayat 14, ada dua perkara telah Tuhan tunjukkan atau Tuhan nyatakan kepada kita, yakni A, makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian B, Boas berkata, celupkanlah suapmu dalam cuka ini. Puji Tuhan. Kiranya itu juga merupakan pengalaman kita di hari-hari terakhir ini. Dua perkara itu merupakan pengalaman daripada Rut di dalam melayani pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Kiranya itu juga merupakan pengalaman kita di hari-hari terakhir ini. Amin. Amin. Sesungguhnya Rut pasal 2 dibagi dalam dua bagian. A, ayat 1 sampai dengan ayat 13. Rut sedang memungut jelai gandum di ladang Boas. Sama dengan aktivitas Rut atau tahbisan, atau berada dalam tahbisan. B, ayat 14 sampai dengan ayat 23, Rut membawa gandum yang berlimpah-limpah, sama dengan hasil dari tahbisan itu sendiri. Pendeknya, Rut 2 ayat 14 menceritakan bahwa Rut diberkati dalam kehidupan sehari-harinya. Pendeknya, Rut pasal 2 ayat 14 menceritakan bahwa Rut diberkati dalam kehidupan sehari-harinya. Demikian halnya dengan seorang pekerja. Pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Pasti diberkati oleh Tuhan. Dipelihara oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan pokok kita di dalam mengikuti Tuhan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan tahu segala sesuatu yang kita butuhkan. Amin, saudaraku. Sekarang kita akan memasuki ayat 15 sampai dengan ayat 16 untuk menerima berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita malam ini sebagai uluran dua tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita masing-masing. Menolong hidup, ibadah, pelayanan, nikah dan rumah tangga kita masing-masing. Sehingga ke depan kehidupan kita jauh lebih berkenan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Itulah yang menjadi doa dan kerinduan kita masing-masing tentunya. Rut pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat 16. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Puji Tuhan, ayat 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggotan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Terlebih dahulu kita memperhatikan kalimat pada ayat 15a. Kalimat pada ayat 15a yakni setelah ia bangun untuk memungut pula. Puji Tuhan. Setelah ia bangun untuk memungut pula. Puji Tuhan. Kalimat ini menunjukkan bahwa Rut adalah pribadi yang tidak lupa diri.
Sebaliknya Rut adalah pribadi yang tidak pernah mengenal lelah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi Rut ketika waktu makan, dia tidak berlama-lama untuk menggunakan waktu makan. Tetapi sesudah selesai waktu makan, di sini kita perhatikan, setelah ia bangun untuk memungut pula. Setelah ia bangun untuk memungut pula, menunjukkan bahwa Rut adalah pribadi yang tidak lupa diri. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Tidak lupa diri, sebaliknya Rut adalah pribadi yang tidak pernah mengenal lelah. Puji Tuhan. Sebenarnya Rut 2 ayat 10 dan 13, Rut mendapat kalau kita baca di situ, Rut mendapat belas kasihan sebagai tanda perhatian Boas kepada Rut. Sebenarnya strip pertama Rut 2 ayat 10 dan ayat 13, Rut mendapat belas kasihan sebagai tanda perhatian dari Boas kepada Rut. Strip yang kedua, Rut 2 ayat 11, Rut mendapat pujian dari Boas. Rut mendapat pujian dari Boas. Rut 2 ayat 11, Rut mendapat pujian dari Boas. Namun sekalipun demikian, Rut tetap saja tidak lupa diri. Rut adalah Rut, pribadi yang tidak pernah mengenal lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Jadi dia tidak termakan pujian dan hormat. Dia tidak terlena untuk menggunakan waktu makan dengan lama-lama. Puji Tuhan. Namun sekalipun demikian, Rut tetap saja tidak lupa diri. Perhatikan, Rut adalah Rut, pribadi yang tidak pernah mengenal lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Kiranya roh Rut semacam ini ada di dalam diri kita masing-masing. Amin, saudaraku. Setelah mendengar apa yang kita terima dari Tuhan malam ini. Jadi Rut adalah Rut. Maksudnya Rut itu tidak pernah mengenal lelah untuk bekerja di ladang Tuhan. Tidak ada kata menyerah untuk bekerja di ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah yang dicari Tuhan dari seorang pekerja di ladang Tuhan. Ini adalah sebuah contoh yang baik bagi kita. Oleh sebab itu jangan sampai berkat-berkat yang kita peroleh membatasi kita untuk terus bekerja di ladang Tuhan. Amin, saudaraku. Jangan sampai berkat-berkat itu membatasi kita untuk bekerja di ladang Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Rut 2 ayat 7 bagian B. Rut 2 ayat 7 bagian B. Begitulah ia datang. Ya, boleh baca ayat 7 semua. Tadi ia berkata, Ya. izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Perhatikan bagian B. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai tidak pernah mengenal lelah. Rut adalah Rut. Maksudnya Rut itu tidak pernah mengenal lelah. Terus? Dan seketika pun ia tidak berhenti. Puji Tuhan. Haleluya. Begitulah ia datang dan terus sibuk. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya Rut itu tidak mengenal kata lelah. Rut tidak pernah mengenal kata lelah. Saat susah dan pada saat sudah terberkati, Rut tetaplah Rut, pribadi yang tidak mengenal rasa lelah. Amin, saudaraku. Roma 12 ayat 11. Roma 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya, baca. Boleh baca 10. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara. Ya. Dan saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam memberi hormat. Berarti di dalam melayani Tuhan saling merendahkan diri. Amin, saudaraku. Di dalam melayani Tuhan saling merendahkan diri. Jangan saling menonjolkan diri. Jangan tunggu-tunggu untuk dihormati. Jangan tunggu-tunggu untuk menerima pujian dan lain sebagainya. Saling merendahkan diri di dalam melayani Tuhan. Ayat 11. Sebab itu di sini kita lihat kelanjutannya ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Puji Tuhan. Tuhan.
Kerajinan tidak menjadi kendor sama dengan roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Amin, saudaraku. Kerajinan tidak menjadi kendor sama dengan roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Itulah kehidupan Rut. Tidak pernah mengenal lelah di dalam melayani pekerjaan Tuhan di ladang Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kerajinan tidak menjadi kendor. Ya, amin, saudaraku. Apapun yang terjadi, sama dengan roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya. Puji Tuhan, biar kiranya kita terus bernyala-nyala, berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Keluaran pasal yang ketiga. Setuju melayani dengan roh yang bernyala-nyala? Puji Tuhan. Keluaran pasal yang keempat, ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-3. Keluaran 3 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Ya. Musa diutus Tuhan. Boleh baca ayat 1? Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Terus? Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, Ya. sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ya, terus ayat 2 sampai ayat 3, perhatikan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ya. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan Semak api. duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 3. Musa berkata, Ya. baiklah aku menyimpang ke sana Ya. untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Penglihatan yang hebat. Terus? Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Puji Tuhan. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Artinya sekalipun kita ini adalah bangsa kafir, tetapi di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya, tetap dengan roh yang menyala-nyala. Puji Tuhan. Kerajinan tidak menjadi kendor. Sama dengan roh yang menyala-nyala. Sekalipun kita adalah bangsa kafir, tetapi di dalam melayani Tuhan dan pekerjaannya dengan roh yang menyala-nyala. Kerajinan tidak menjadi kendor. Ini merupakan penglihatan yang hebat. Kalau kerajinan tidak menjadi kendor atau melayani dengan roh yang menyala-nyala, itu merupakan penglihatan yang hebat. Itu penglihatan yang hebat. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau kerajinan menjadi kendor, beribadah bermalas-malasan, melayani dengan terpaksa, atau melayani karena kepentingan, saudaraku, itu bukan penglihatan yang hebat. Tapi kalau melayani dengan roh yang bernyala-nyala, itu merupakan penglihatan yang hebat. Amin, saudaraku. Itu merupakan penglihatan yang hebat. Semak duri adalah gambaran dari bangsa kafir. Rut adalah bangsa Moab, bangsa kafir. Amin, saudaraku. Semak duri yang menyala-nyala itu adalah gambaran dari bangsa kafir. Sedangkan Rut adalah bangsa Moab, bangsa kafir. Ayat 4. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, Ya. berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu Ya. kepadanya. Terus? Musa, Musa. Ya. Dan ia menjawab, ya Ya. Allah. Kemudian di sini kita perhatikan, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri kepada Musa. Berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri kepada Musa. Artinya kita dapat mendengar langsung suara Tuhan pada saat ia berseru. Artinya kita dapat mendengar langsung suara Tuhan pada saat ia berseru. Kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala, pada saat itu juga langsung kita dapat mendengar suara Tuhan. Banyak orang Kristen merindu dan mendambakan untuk dapat mendengar suara Tuhan dengan jelas. Tetapi ia tidak dapat mendengar. Sama seperti orang yang mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Sama seperti orang yang mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Banyak kehidupan orang Kristen semacam ini.
Tetapi bagi orang yang melayani Tuhan tanpa kenal lelah, kerajinan tidak menjadi kendor, melayani dengan roh yang menyala-nyala, ia akan mendengar suara Tuhan pada saat Tuhan berseru. Dengan mudah sekali mendengarkan suara Tuhan pada saat Tuhan berseru. Itu loh kelebihan orang yang melayani dengan roh yang bernyala-nyala. Dengan mudah mendengarkan suara Tuhan saat Tuhan berseru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Dulu sebelum saya terpanggil menjadi seorang hamba Tuhan, saya ingin mendambakan supaya Tuhan selalu berseru, berkata-kata kepada saya. Tetapi itu tidak pernah saya terima. Puji Tuhan. Tetapi sekarang saya mengerti. Setiap kali kita melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, Tuhan berseru dan kita langsung mendengarkan suaranya itu. Puji Tuhan, itu saya alami sendiri. Sehingga saya dengan mudah mengerti tentang segala sesuatu yang ada di sekitar saya. Karena Tuhan yang memberitahukannya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ayat 6 sampai dengan ayat 7. Lagi ia berfirman. Ya, lagi ia berfirman terus. Akulah Allah ayahmu, Ya. Allah Abraham, Ya. Allah Ishak dan Ya. Allah Yakub. Terus Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang ayat Allah. 7. Dan Tuhan berfirman, Ya. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Ya. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Puji Tuhan. Allah berseru kepada Musa tentang kesengsaraan dan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Mesir. Berarti kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang bernyala-nyala atau tidak mengenal lelah di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita dengan mudah mengerti kesengsaraan dan penderitaan orang lain. Puji Tuhan, kita dengan mudah mengerti tentang kesengsaraan dan penderitaan orang lain. Itu loh kelebihannya, peka dengan kesusahan orang lain. Kalau orang bebal, kehidupan orang yang di luar Tuhan, senantiasa hidup bergelimbangan dosa, ia tidak peka dengan kesusahan orang lain, tidak peka dengan sengsara orang lain, tidak peka dengan penderitaan orang lain. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Banyak orang menderita dan sengsara karena diperbudak dosa. Sama halnya seperti bangsa Israel, mereka mengalami kesengsaraan dan penderitaan karena mereka diperbudak dengan kerja paksa di Mesir oleh pengerah-pengerah yang ada di Mesir. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kehidupan seorang hamba yang melayani tanpa mengenal lelah, melayani dengan roh yang menyala-nyala, dia mengerti tentang kesengsaraan orang lain, mengerti tentang penderitaan orang lain, mengerti kesusahan hati orang lain, tidak bebal. Puji Tuhan, saya ini, siapapun yang datang sidang jemaat, datang ke pastori, langsung saya dapat mengerti isi hatinya dari raut wajahnya dan dari sorot matanya. Dan kalau saya tahu dia dalam kesusahan, saya tanya, kenapa? Ada apa? Itu tidak bisa dipungkiri. Puji Tuhan. Belajar untuk mengerti kesusahan hatinya. Ada apa? Mengapa? Itu selalu itu. Saya tidak boleh berdiam diri. Harus belajar mengerti kesusahannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ibrani pasal 5 ayat 2. Ibrani pasal 5 ayat yang kedua. Terus Demikian firman Tuhan. perhatikan ayat 1 mulai. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia, Ya. ditetapkan bagi manusia Ya. dalam hubungan mereka dengan Allah, Ya. supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban Ya. karena dosa. Puji Tuhan, seorang imam ditetapkan untuk melayani Tuhan
dan kedudukannya berada di antara Allah dengan manusia berdosa untuk memperdamaikan manusia berdosa kepada Allah. Amin, saudaraku. Ayat yang kedua. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil Iya. dan orang-orang yang sesat. Puji Tuhan. Terus Karena ia sendiri penuh nah, dengan kelemahan. perhatikan baik-baik. Seorang imam harus mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat. Puji Tuhan. Haleluya. Mengapa? Karena seorang imam juga tidak luput dari kelemahan-kelemahannya. Mengapa kita harus mengampuni orang yang bersalah? Karena kita juga tidak luput dari dosa, kejahatan dan kesalahan-kesalahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Orang yang jahil itu menunjuk pengganggu. Pengganggu. Puji Tuhan, pengganggu. Haleluya. Jangan ada di antara kita lagi mengganggu, mengambil damai sejahtera dari orang lain. Ya, amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian orang-orang yang sesat menunjuk orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Sesat menunjuk orang yang tidak berjalan di jalan Tuhan. Dengan lain kata, menuruti kata hati, keinginan di hati saja. Elimelek bersama istri Naomi dan 2 anaknya pernah sesat karena dia menuruti keinginan hatinya. Baru saja bangsa Israel termasuk Bethlehem Efrata mengalami resesi, kekeringan. Elimelek segera saja mengambil jalannya sendiri. Akhirnya dalam kesesatan itu banyak pengalaman kematian, penderitaan yang dialami. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Nah, saudara, sekarang kita akan lanjut praktek mendengar suara Tuhan. Praktek mendengar suara Tuhan, Keluaran pasal yang ketiga. Praktek mendengar suara Tuhan, Keluaran pasal 3 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Semoga sekiranya kita mau mempraktekannya ya, amin saudaraku. Setelah kita mendengar praktek ini, kita segera mempraktekannya. Praktek mendengar suara Tuhan, Keluaran 3 ayat 4 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, memeriksa semak duri yang bernyala-nyala tetapi tidak terbakar, terus berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Ya. Musa, Musa. Ya. Dan ia menjawab, ya Allah. Ya Allah. Terus Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Terus Tanggalkanlah kasutmu. tanggalkan kasutmu dari kakimu. Terus Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. tempat yang kudus. Ayat 6. Lagi ia berfirman, Ya. Akulah Allah ayahmu, Ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Terus Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. puji Tuhan. Ada 3 praktek atau tindakan Musa saat mendengar suara Tuhan. Ada 3 tindakan atau praktek Musa saat mendengar suara Tuhan. 1, Musa berkata, ya Allah. Jadi saat mendengar suara Tuhan, 1, Musa berkata, ya Allah. Amin, saudaraku. 2, menanggalkan kasutnya. 3, Musa menutupi mukanya. Ya, 3, Musa menutupi mukanya. Selanjutnya, mari kita simak 3 perkara di atas tersebut. Keterangan, ya Allah. Keterangan, ya Allah. Menunjukkan bahwa Musa adalah pribadi yang dengar-dengaran. Setelah mendengar suara Allah, Musa menjawab, ya Allah. Menunjukkan bahwa Musa adalah pribadi yang dengar-dengaran. Puji Tuhan. Biarlah kiranya kita melayani Tuhan dan melayani pekerjaannya disertai dengan roh dengar-dengaran. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Matius 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Silakan.
Demikian firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Ya. dan berdoa. Perhatikan. Ya. Katanya, Ya. ya Bapakku, Ya Bapakku, Musa tadi ya Allahku, terus jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, Ya. kecuali apabila aku Puji meminumnya, Tuhan. jadilah kehendak-Mu. ya. Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Artinya, kalau seorang hamba Tuhan dengar-dengaran, maka kehendak Allah terlaksana olehnya. Kehendak Allah terlaksana olehnya. Puji Tuhan. Masih banyak pekerjaan Tuhan yang belum terlaksana di dalam ibadah pelayanan, dalam penggembalaan yang Tuhan percayakan ini. Puji Tuhan, ini PR kita ke depan masih banyak. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudara, tidak ada artinya seorang hamba melayani tuannya tanpa dengar-dengaran. Tidak ada artinya seorang hamba melayani tuannya tanpa dengar-dengaran. Saudara, melayani dengan segala jerih rela tanpa dengar-dengaran tidak ada artinya. Bahkan sekalipun ia mengerjakan banyak pekerjaan di tengah ibadah pelayanan itu, jikalau ia tidak dengar-dengaran, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Membawa korban membawa korban dan mempersembahkannya di atas mezbah banyak-banyak. Kalau ia tidak dengar-dengaran, justru mezbah-mezbah itu akan membuat dia akan memperbanyak dosanya. Puji Tuhan. Maka alangkah bodoh sekali kalau seseorang melayani dengan jerih rela tetapi tidak dengar-dengaran. Terlalu bodoh. Apa yang dapat kita terima? Apa upah yang kita dapat dari Tuhan? Apakah hanya sebatas kesenangan, kepuasan di dalam hati saja upah yang harus kita peroleh? Tidak ada artinya. Memang sepertinya kita kalau melakukan semuanya itu atas kehendak sendiri puas hati, tapi hati Tuhan tidak puas. Kan tidak ada artinya. Kita melayani Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan atau untuk menyenangkan hati sendiri? Kan tentu untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar bijaksana. Belajar bijaksana. Tidak boleh ibadat rutinitas ya. Upahmu dari surga bukan dari saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, perlu untuk diketahui, melayani tetapi tidak dengar-dengaran, suka bahkan seringkali mendahului kehendak Allah. Perlu untuk diketahui, kalau seorang hamba melayani tetapi tidak dengar-dengaran, suka bahkan seringkali mendahului kehendak Allah. Puji Tuhan, belum mendapat aba-aba dari Tuhan, dia sudah lakukan. Nah, itu yang disebut mendahului kehendak Tuhan. Tuhan tidak suka dengan seorang hamba yang seperti ini. Sekalipun dia banyak mempersembahkan persembahannya di atas mezbah, kiranya dapat dipahami dengan baik. Yesaya 53 ayat yang ke-10 sampai 11. Yesaya 53 ayat 10. Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan ayat 11. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Ya. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban Tetapi berdosa. Tuhan berkehendak, ini kehendak Tuhan. Supaya kehendak Tuhan nyata, maka memang kita harus menanggung banyak penderitaan, bagaikan diremukkan terus. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, Bahkan menjadi korban penebus salah terus. ia akan melihat keturunannya. Nah, tapi lihat, perhatikan, ia melihat keturunannya terus Umurnya akan lanjut, bukan hanya panjang. Panjang umur 70 tahun. Tambah satu lagi lanjut. Tambah 1 tahun lagi lanjut. Itu lanjut. Terus dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. ayat 11. Sesudah kesusahan jiwanya, Terus ia akan melihat terang dan menjadi puas. puas hatinya, hati Tuhan puas. Terus
Dan hambaku itu sebagai orang yang benar Iya. akan membenarkan banyak orang oleh Iya. hikmatnya. Terus? Dan kejahatan mereka dia pikul. Puji Tuhan. Melayani disertai dengan roh dengar-dengaran. Hasilnya disertai dengan melayani disertai dengan roh dengar-dengaran, hasilnya membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, yakni sengsara salib yang ditanggungnya. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 12. Jadi sekali lagi ayat 10-11. Melayani disertai dengan roh dengar-dengaran, hasilnya titik 2. Membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, yakni sengsara salib yang ditanggungnya. Ayat 12. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya Nah. orang-orang besar sebagai Puji rampasan. Tuhan. Siapa yang merindu, Tuhan bagikan kepada kita di tengah ibadah pelayan dalam penggembalaan ini orang-orang besar sebagai rampasan. Siapa yang merindu? Puji Tuhan, belajar dengar-dengaran kepada Tuhan. Jangan mendengar suara daging, apalagi roh jahat, roh najis. Karena tujuan kita melayani untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan manusia. Untuk apa kita melayani manusia, menyenangkan hati manusia, apalagi orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Dalam kesempatan ibadah doa penyembahan, seringkali kita sudah berkali-kali mendengarkan pemberitaan firman tentang jangan lagi kamu saling kamu saling mendustai. Tapi rupanya kita masih saling mendustai. Masih mendustai hubungan kita dengan Tuhan, menyangkali salib Tuhan, menyangkali kehendak Tuhan. Hati Tuhan tidak puas. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan roh yang dengar-dengaran, hati Tuhan puas. Sebab hasilnya membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Itulah sengsara salib yang dipikulnya. Hati Tuhan puas. Kalau kita melayani dengan roh dengar-dengaran, hati Tuhan puas. Untuk apa kita melayani untuk sesuai kehendak sendiri, memuaskan hasrat sendiri, tapi hati Tuhan tidak puas. Ayo belajar. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jangan kerjakan apa yang tidak ada artinya. Perbuatan sia-sia tidak ada artinya. Mari belajar memuaskan hati Tuhan. Jangan puaskan hati orang lain, lawan jenis dan lain sebagainya. Apalagi orang itu tidak mengenal Tuhan Yesus. Malu kita sebagai orang Kristen Nasrani. Seharusnya dimanapun kita berada, yang kita beritakan salib. Bukan nyanyian berbalas-balasan. Malu kita kepada mereka. Amin, saudara. Apalagi orang najis tanggap dengan kenajisan. Akhirnya timbul hura-hara. Kita puas sementara, tapi hati Tuhan tidak puas. Tetapi kalau kita melayani Tuhan disertai dengan roh dengar-dengaran, hasilnya membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, yakni sengsara salib yang kita tanggung, kita pikul. Hati Tuhan puas. Ayo belajar untuk memuaskan hati Tuhan mulai detik ini ya. Amin, saudara. Belajar, belajar dan belajar. Kita melakukan firman untuk Tuhan kok, bukan untuk dilihat orang lain. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, perhatikan kembali ayat 12, ulangi. Sebab itu aku akan membagikan kepada orang-orang besar. Loh, kok enak? Kan enak. Kenapa kita berpikir pici? Perhatikan ya. Sebab itu Allah akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Terus. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Iya. Puji Tuhan. Sehingga Tuhan akan membagikan kepadanya, strip pertama orang-orang besar sebagai rampasan, strip yang kedua memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Kalau itu ada di tengah ibadah dan pelayanan ini, kita enak melayani Tuhan. Tidak lagi sengsara oleh karena kebodohan. Enak, ringan kita melayani pekerjaan Tuhan. Kita sanggup melakukan perkara yang besar ke depan. Kalau betul-betul kita melayani
disertai dengan roh yang dengar-dengaran. Terus baca. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Terus. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ya. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Puji Tuhan. Jadi orang-orang besar sebagai rampasan dan orang-orang kuat sebagai jarahan, itu adalah upah bagi seorang hamba kalau ia melayani disertai dengan roh dengar-dengaran. Dengar-dengaran itu berarti banyak menanggung penderitaan. Itu dengar-dengaran. Amin, saudara. Puji Tuhan. Camkanlah ini dengan baik. Biarlah ini tertulis, perkara ini tertulis dalam kepikiran-kepikiran kita. Menguasai alam pemikiran kita sepenuhnya. Jangan ada yang lain lagi. Itulah kehidupan yang dimeteraikan. Bagaikan 144.000 orang yang dimeteraikan. Itu merupakan inti dari mempelai Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Sekarang keterangan menanggalkan kasut. Namun kita kembali membaca Keluaran 3 ayat 5. Menanggalkan kasut. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Terus? Lalu ia berfirman, terus? Janganlah datang dekat-dekat. Ya. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu. Tanggalkanlah kasutmu dari kaki kanan dan kaki kiri, terus? Sebab tempat di mana engkau berdiri itu Ya. adalah tanah yang kudus. Puji Tuhan. Tanggalkanlah kasut dari kaki kanan dan kaki kiri, artinya mengalami pengudusan baik lahir maupun batin. Kaki kanan dan kaki kiri pengudusan baik lahir maupun batin. Sebab Musa berdiri di tempat kudus dan kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Menanggalkan kasut dari kaki kanan dan kaki kiri artinya mengalami pengudusan baik lahir maupun batin. Lahir batin mengalami pengudusan. Sebab Musa berdiri di tempat kudus dan tempat kasih karunia atau kemurahan. Haleluya. Saat ini saudara, kita sedang berdiri di tempat kudus. Kita sekarang berdiri di tahta kasih karunia. Puji Tuhan. Tanggalkan kasut kaki kanan dan kaki kiri. Biar kita mengalami penyucian lahir batin. Jangan hanya bagian kanan atau bagian kiri, bagian sebelah. Bukan hanya sebelah luar atau sebelah dalam, tapi lahir batin mengalami pengudusan. Karena kita sekarang berdiri di tempat kudus, tempat kasih karunia. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi orang yang hidup di dalam Tuhan, terkhusus mereka yang beribadah dan melayani di tengah-tengah ibadah tersebut, full kasih karunia. Puji Tuhan. Penuh dengan kasih karunia, penuh dengan kemurahan Tuhan. Begitu loh saudara. Pokoknya kalau orang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, berdiri di tempat kudus, berdiri tata kasih karunia, pasti penuh dengan kasih karunia. Enggak bisa enggak. Kalau melayani tanpa kasih karunia, berarti ada pertanyaan dalam dirinya. Perlu dipertanyakan, dikoreksi. Ada apa? Kok hari-hari bermasalah dan tidak pernah tuntas? Baik ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Perlu dipertanyakan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Wahyu 7 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Baca terus. Orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Iya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Orang banyak tidak terhitung banyaknya terus. Dari segala bangsa. Mereka datang dari segala bangsa terus. Dan suku, kaum, bahasa. Kemudian berdiri di hadapan tahta,
berdiri di hadapan anak domba, terus memakai jubah putih, Ya. dan memegang daun-daun palem di ya, tangan mereka. puji Tuhan. Berdiri di hadapan tahta kudus dan tahta kasih karunia, tandanya: satu, memakai jubah putih; dua, memegang daun-daun palem. Puji Tuhan. Berdiri di hadapan tahta kudus dan tahta kasih karunia, tandanya: satu, memakai jubah putih; dua, memegang daun-daun palem. Inilah tanda kalau kita berdiri di tahta kudus dan berdiri di tahta kasih karunia. Satu, memakai jubah putih; dua, memegang daun-daun palem. Istri pertama memakai jubah putih. Ya, jubah putih itu menunjuk tabiat dari seorang pelayan Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan dipercaya. Puji Tuhan. Ya. Jubah putih menunjuk tabiat dari seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan dipercaya. Puji Tuhan. Itu tabiat dari, itu jubah putih. Tabiat dari seorang pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Hidup di dalam kebenaran dan dipercaya. Itu sudah menjadi tabiat dari seorang hamba Tuhan. Hidup dalam kebenaran dan dipercaya. Itu jubah putih. Itu tabiat dari seorang pelayan Tuhan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pakaian itu tabiat. Jadi kita mengenal orang dari tabiatnya, dari pakaiannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Tabiat dari seorang pelayan Tuhan, hidup benar, dipercaya. Jangan sampai kita tidak hidup melayani tapi tidak hidup benar dan tidak bisa dipercaya, suka main belangkang. Itu bukan jubah putih. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Ya. Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Tuhan mengetahuinya. Rasul Yohanes menjawab kepada salah satu dari 24 tua-tua itu. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Terus Lalu ia berkata kepadaku, satu dari 24 tua-tua itu berkata kepada Rasul Yohanes di Pulau Patmos dalam kesempatan penglihatannya. Terus mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. orang yang berdiri di tempat kudus, orang yang berdiri di tahta kasih karunia adalah orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Terus Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. puji Tuhan. Tabiat kebenaran dan dipercaya. Karena itu sumbernya, karena seorang hamba Tuhan senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus. Jadi sumber dari tabiat kebenaran dan dipercaya adalah korban Kristus. Biar kiranya kita senantiasa menjunjung tinggi korban Kristus. Saudara, kalau kita perhatikan Zerubabel, dia dapat menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan yang di Yerusalem. Zerubabel ini adalah seorang buangan dari seorang buangan yang dikembalikan ke Yerusalem. Dipercaya oleh Tuhan membangun rumah Tuhan di Yerusalem bersama dengan imam besar Yosua. Puji Tuhan, dia dapat menyelesaikannya dengan baik. Bahkan gunung besar semua rata bagi Zerubabel. Tidak ada satu perkara pun yang dapat menghalangi pelayanan dari Zerubabel. Mengapa? Karena dia mengangkat batu utama. Itulah batu penjuru. Dasar dari bangunan itu. Ketika di tangannya ada batu utama, orang-orang yang melihatnya berkata, bagus, bagus, bagus betul batu itu. Orang-orang ikut memuliakan korban Kristus. Puji Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan di hari-hari terakhir ini. Orang lain harus mengenal salib Kristus. Amin, saudaraku. Ingat itu, jangan permalukan. Kita ini membawa nama Tuhan Yesus loh. Baik terhadap tetangga yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Jangan permalukan. Jangan telanjangi dirimu. Ayo pakai jubah putih. Tabiat dari seorang pelayan Tuhan. Hidup benar, dipercaya oleh Tuhan.
Jangan telanjangi dirimu kepada mereka oleh karena kenajisan itu. Jangan buat malu dengan orang-orang yang terdekat dengan dirimu. Mengerti saudara? Belajar mengerti. Jangan merasa diri benar dengan ukuran kebenaran diri sendiri. Ukurannya firman. Itu yang diukur Tuhan. Kita semua belajar sudah dari sebatang bulu menjadi tokat pengukur. Tapi itu sudah terlebih dahulu mengena kepada kepala Yesus. Dia sudah menanggung penderitaan. Itu tolak ukurnya, bukan kebenaran diri sendiri. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang memegang daun-daun palem menunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan menghargai bahkan menghormati hari perhentian, yakni ibadah dan pelayanan. Itu hari perhentian. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Seorang pelayan Tuhan menghargai dan menghormati hari perhentian, yakni ibadah dan pelayanan. Kalau melayani tapi tidak mengerti untuk menghormati dan menghargai ibadah dan pelayanan, saya kira perlu dipertanyakan. Ini mau melayani Tuhan apa tidak? Mesti live streaming saja harus disuruh-suruh. Ini melayani Tuhan apa tidak? Puji Tuhan. Sebetulnya sudah diberi kesempatan bagi seorang imam karena terdesak oleh pekerjaan tukar shift, sudah diberi kelonggaran. Kalau memang tidak bisa, ikuti live streaming. Berarti menghormati ibadah, menghormati pelayanan. Itu seorang pelayan Tuhan. Di tangannya daun-daun palem. Tidak lagi yang lain. Belajar untuk terus menghormati, menghargai ibadah dan pelayanan. Amin ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Wahyu 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah. Barulah kita layak untuk berdiri tahta Allah. Kalau kita mau menghormati, mau menghargai ibadah dan pelayanan, barulah kita layak untuk berdiri di hadapan tahta Allah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Lalu dan melayani Dia siang malam di bait dipercaya untuk melayani Tuhan siang dan malam di bait sucinya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya terus, dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sampai pada akhirnya, Ia yang duduk di tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Sampai pada akhirnya, Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Artinya Tuhan diam di antara mereka. Sama dengan Tuhan diam bersama-sama dengan mereka. Puji Tuhan. Kalau Tuhan diam di tengah-tengah mereka, ada di antara mereka, berarti Tuhan menjadi raja dan berkuasa atas kehidupan mereka. Dengan demikian, nyatalah kemuliaan Allah. Kalau Tuhan ada di antara kita, di tengah-tengah nikah dan rumah tangga, di tengah-tengah ibadah dan pelayanan dalam penggembalaan ini, nyatalah kemuliaan Allah. Puji Tuhan, nyata kemuliaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ini loh yang kita syukuri dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di antara mereka. Artinya Tuhan diam di antara mereka, atau Tuhan bersama-sama dengan mereka. Berarti nyata kemuliaan Allah. Puji Tuhan. Apa tandanya nyata kemuliaan Allah? Di situ tidak ada dosa berkuasa. Amin, saudara.
Puji Tuhan. Haleluya. Sekarang keterangan Musa menutupi mukanya. Kita kembali membaca Keluaran 3 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Ya. Lagi ia berfirman. Ya, lagi ia berfirman terus. Akulah Allah ayahmu. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham. Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub. Allah Abraham, Ishak, Yakub terus. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang. Sebab Allah. ia takut memandang Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Setelah mendengar pernyataan Allah yang mengakui dirinya sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub, Allah Israel, lalu Musa menutup mukanya. Musa menutup mukanya. Menutup mukanya menunjukkan bahwa Musa adalah seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Musa adalah seorang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Merasa diri tidak layak. Merasa diri sebagai orang yang paling berdosa. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Seorang pun tidak dapat. Jadi kalau Musa menutup muka, itu menunjukkan bahwa Musa itu adalah seorang hamba yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Seorang hamba harus memiliki roh takut akan Tuhan. Amin. Sama dengan takut berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu sama dengan takut berbuat dosa. Takut akan Tuhan itu bukan berarti kita harus bersembunyi di bawah kolong jembatan, di kolong tempat tidur atau di kolong apa saja. Tapi takut akan Tuhan itu takut sama dengan takut berbuat dosa. Puji Tuhan, takut berbuat dosa, sekecil apapun dosa itu dia tidak berani lakukan. Puji Tuhan. Haleluya. Sebab mengapa kita harus takut akan Tuhan? Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak, Yakub, sama dengan Allah yang hidup. Puji Tuhan, sama dengan Allah yang hidup. Kita tidak perlu takut kepada berhala-berhala. Berhala perak dan emas atau berhala-berhala apapun tidak perlu takut. Haleluya. Amin, saudaraku. Justru berhala-berhala ini menyeret seseorang untuk jatuh ke dalam berbagai-bagai dosa. Sebab itu kita tidak perlu takut kepada berhala. Puji Tuhan. Biarlah kita takut kepada Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sama dengan Allah yang hidup. Apa tandanya Allah kita hidup? Dia berkuasa untuk menyelamatkan, untuk membebaskan kehidupan kita dari dosa. Sebab dia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kehidupan kita ini sudah ditebus dari perbuatan sia-sia. Dosa yang diwariskan dari nenek moyang. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak dan emas, bukan dengan yang lain-lain, bukan dengan berhala, melainkan oleh darah anak domba yang sama dengan, oleh darah Kristus yang sama dengan darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat dan tak bercela. Puji Tuhan. Memang kita selayaknya takut, harus takut akan Tuhan. Sebab dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang hidup. Apa tandanya dia hidup? Darahnya telah tercurah di atas Kalvari untuk menebus kehidupan kita yang berdosa ini dari perbuatan yang sia-sia yang diwariskan dari nenek moyang. Amin, saudaraku. Kalau warisan itu puluhan batang emas berkilo-kilo ya bagus. Ini warisan nenek moyang lagi. Tapi darah Yesus sanggup membebaskan dari dosa warisan. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Matius 22. Matius 22 ayat 30 sampai 33. Demikian firman Tuhan. Sebentar.
Matius 22 ayat 30 sampai 33 baca. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Boleh 29? Yesus menjawab mereka, Ya. kamu sesat, Ya. sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun Ya. kuasa Allah. Ya. Orang-orang Saduki sesat, kemudian tidak mengerti kitab suci, kemudian tidak mengerti kuasa Allah. Ayat 30 sampai 33 terus. Karena pada waktu kebangkitan, Ya. orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, Tidak kawin dan tidak dikawinkan. Terus melainkan hidup seperti malaikat di hidup surga. seperti malaikat di surga. Terus Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, Ya. tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, Ya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. itu tepatnya pada saat Musa melihat semak duri yang bernyala itu. Kemudian dituliskan kembali dalam Injil Matius 22 ayat 31. Terus Ia bukanlah Allah orang mati, Iya. melainkan Allah orang hidup. ya, melainkan Allah orang hidup. Ayat 33. Orang banyak yang mendengar itu Puji takjub Tuhan. akan pengajarannya. Haleluya. Allah orang yang hidup itu Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah orang yang hidup. Orang yang hidup menunjuk berada dalam suasana kebangkitan. Menunjuk berada dalam suasana kebangkitan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Menunjuk berada dalam suasana kebangkitan. Suasana kebangkitan itu sama seperti malaikat. Sama seperti malaikat, tidak punya tulang, tidak punya daging dan darah. Artinya tidak hidup lagi menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Pikirannya sudah pikiran rohani. Perasaannya sudah perasaan rohani. Tidak terlihat lagi tabiat daging. Kemudian saudaraku, tanda yang lain, hidup suci. Dengan lain kata, lepas dari dosa kawin mengawinkan. Sama dengan lepas dari dosa kenajisan. Itulah orang yang hidup. Amin, saudaraku. Orang yang hidup sama dengan berada dalam suasana kebangkitan. Tanda yang pertama, sama seperti malaikat. Malaikat tidak mempunyai tulang dan daging, darah daging. Berarti tidak lagi memiliki perasaan daging, tidak lagi memiliki pikiran daging dan lain sebagainya. Puji Tuhan. Itu malaikat. Haleluya. Sama dengan manusia rohani. Kemudian, saudaraku, tanda yang kedua, hidup suci atau lepas dari dosa kawin mengawinkan. Dengan lain kata, lepas dari dosa kenajisan. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itulah orang yang hidup. Jadi Allah yang hidup disembah oleh orang yang hidup. Berada dalam suasana kebangkitan. Tanda pertama sama seperti malaikat. Malaikat tidak ada tulang, tidak ada darah daging. Berarti pikirannya sudah pikiran rohani, bukan lagi pikiran daging. Perasaannya bukan lagi perasaan daging, sudah perasaan rohani. Tanda yang lain, hidup suci. Dengan kata lain, terlepas dari dosa kawin mengawinkan. Terlepas dari dosa kenajisan. Itu orang yang hidup. Sama dengan berada dalam suasana kebangkitan. Jadi Allah yang hidup disembah oleh orang yang hidup. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Nah, syarat untuk melayani roh yang menyala-nyala. Syarat untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Syarat untuk melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala. Keluaran 3 ayat 1. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Adapun Musa, Ya. ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, Iya. mertuanya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya. Biasa menggembalakan kambing domba mertuanya. Puji Tuhan. Kata biasa bukan menunjuk kepada suatu kebiasaan atau rutinitas. Tetapi dalam hal tergembala dalam sebuah penggembalaan sudah mendarah daging. Amin, saudaraku. Biasa menggembalakan
Kata biasa di sini bukan menunjuk kepada suatu rutinitas ya. Bukan ibadah rutinitas atau bukan ibadah Taurat. Bukan ibadah lahiriah. Puji Tuhan. Tapi melainkan biasa menggembalakan artinya tergembala itu sudah mendarah daging. Jadi kalau tergembala sudah mendarah daging, biasanya ya, perhatikan dulu ke sini. Kalau seseorang sudah tergembala itu sudah mendarah daging, bagi dia ketika dia di luar penggembalaan itu rasanya ada sesuatu yang kurang. Itu kalau tergembala itu sudah mendarah daging. Bagi dia kalau dia jauh dari penggembalaan, jauh dari ruang lingkup penggembalaan, bagi dia itu ada sesuatu yang aneh, ada sesuatu yang kurang pas dalam dirinya. Tapi kalau tergembala itu belum mendarah daging, sekalipun dia tidak beribadah, tidak melayani, itu biasa. Tidak tertuduh, tidak merasa salah, tidak merasa bersalah saja. Tapi di sini kita melihat Musa itu biasa menggembalakan kambing dombanya. Jadi tergembala itu sudah mendarah daging. Tergembala itu sudah menjadi nafas hidup. Sehingga kalau jauh dari ruang lingkup penggembalaan ada sesuatu yang kurang pas. Rasanya seperti itu. Saya juga begitu. Kalau saya jauh dari ibadah, tidak melayani karena mengikuti suatu kegiatan di luaran sana, Puji Tuhan, itu rasanya ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Pikiran saya sudah langsung kepada kawanan domba dalam penggembalaan ini. Bagaimana nasib mereka? Bagaimana nanti serigala itu? Serigala yang buas bagaimana? Itu seringkali saya renungkan. Apalagi kalau sidang jemaat bertingkah laku yang tidak sewajarnya. Saya seringkali merenungkan, bagaimana kalau bukan saya gembalanya? Itu saya seringkali renungkan. Kalau bukan saya gembalanya, bagaimana ya nasibnya dia ini? Apa ada orang mau memperhatikan nasib seseorang? Sampai berjerilah, jarang seperti itu. Ini bukan memuji diri. Itu alasan saya mengatakan, kalau saya tidak berada dalam ruang lingkup penggembalaan, ada sesuatu yang kurang. Pikiran saya sudah menerawang kemana-mana. Puji Tuhan. Itu loh syaratnya. Tergembala itu harus sampai mendarah dagingnya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku, penggembalaan dalam pelayanan, dalam pengajaran tabernakel, penggembalaan dalam pengajaran tabernakel terkena pada ruangan suci, ya, terkena pada ruangan suci. Coba perbaiki dulu tabernakel ini ya, yang bisa memperbaiki berkali-kali saya sudah sampaikan. Di atasnya ini harus lebih luas tulisan tabernakel. Ya. Penggembalaan dalam pengajaran tabernakel terkena pada ruangan suci. Ini ruangan suci. Di dalamnya terdapat 3 macam alat. 1 meja roti sajian, 2 pelita emas, 3 mezbah dupa. 1 meja roti, 2 pelita emas, 3 mezbah dupa. Ya, puji Tuhan. 3 alat tersebut berbicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 3 alat tersebut berbicara tentang ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. Antara lain 1, meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. Persekutuan dengan firman Allah dan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Amin, saudaraku. Ya. Sama dengan diberi makan. Sama dengan domba-domba diberi makan sehingga ada kekuatan. Kalau domba-domba diberi makan ada kekuatan. Kalau domba-domba lapar tidak ada kekuatan. Amin, saudaraku. Ada kekuatan terkhusus untuk menghadapi dosa. Puji Tuhan.
Demikian juga kalau kita menikmati makanan sehat, akan memberi pertumbuhan yang sehat dan memberi sistem imun yang baik. Kebal terhadap penyakit dosa kejahatan, kebal terhadap penyakit dosa kenajisan dan dosa yang lain. Puji Tuhan. 2. Pelita emas menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai kesaksian. Sama dengan persekutuan dengan Roh Kudus. Sama dengan diberi minum oleh Roh Kudus. Kita semua diberi minum oleh Roh Kudus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sehingga menjadi kesaksian, sehingga menjadi contoh teladan. Sesuai dengan karunia-karunia, sesuai dengan jabatan-jabatan yang dipercayakan oleh Roh Tuhan kepada kita. Menjadi kesaksian. Sesuai karunia, sesuai dengan jabatan. Itulah orang yang diberi minum oleh Roh Kudus. Puji Tuhan. Haleluya. 3. Mesbah dupa. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Sama dengan persekutuan dengan kasih Allah. Sama dengan diberi nafas hidup. Pendeknya kasih Allah adalah nafas hidup kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Imamat 24 ayat 4 dan 7. Imamat 24 ayat 4 dan 7. Imamat 24 ayat 4 dan 7. Baca 2 perikop. Demikian firman Tuhan. Minyak untuk lampu. Ya, minyak untuk lampu, pelita emas. Terus? Di atas kandil dari emas murni. Di atas kandil dari emas murni. Haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Di atas kandil itu, di atas kandil dari emas murni haruslah tetap diaturnya lampu-lampu itu di hadapan Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, Roti sajian. roti sajian. Engkau harus membubuh kemenyan tulen di atas tiap-tiap susun. Ya. Kemenyan itulah yang harus menjadi bagian ingat-ingatan roti itu. Terus? Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Kemudian di atas roti sajian itu, di atas roti sajian itu harus membubuh kemenyan tulen. Ya. Yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Membubuh kemenyan tulen, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan. Keluaran 30 ayat 1. Baca. Mengenai mesbah pembakaran ukupan. Ya. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Haruslah kau buat itu dari kayu kerja. Haruslah kau buat mesbah, tempat pembakaran ukupan. Jadi di atas mesbah ada dupa yang dibakar. Ya, kemenyan yang dibakar oleh api. Puji Tuhan. Strip pertama, di atas meja roti ada api. Di atas meja roti sajian tadi dibubuhkan kemenyan. Itulah di atas roti sajian ada api. Itulah penyucian yang dikerjakan oleh firman Allah. Api penyucian firman Allah. Amin, saudaraku. Kemudian di atas kandil ada api. Itulah penyucian yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Kemudian di atas mesbah dupa ada api. Itulah penyucian yang dikerjakan oleh kasih Allah. Jadi ada nyala api di atas meja roti, ada nyala api di atas kandil, ada nyala api di atas misbah pembakaran ukupan. Itu berbicara tentang penyucian yang dikerjakan oleh firman Allah, penyucian yang dikerjakan oleh api Roh Kudus, penyucian yang dikerjakan oleh api kasih Allah. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Sehingga seorang hamba Tuhan berkobar-kobar, bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Sama dengan melayani dengan roh yang bernyala-nyala. Tidak akan pernah kendor di dalam melayani Tuhan. Kerajinan tidak akan pernah menjadi kendor. Tidak pernah bermalas-malas. Sama dengan roh yang bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Karena tadi Musa biasa menggembalakan kambing domba. Penggembalaan itu
Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada ruangan suci. Di dalamnya terdapat 3 macam alat. Baik di atas meja roti ada api, di atas kandil ada api, di atas pembakaran ukupan ada api. Api penyucian firman, api penyucian Roh Kudus, api penyucian yang dikerjakan oleh kasih Allah. Sehingga dengan demikian seorang hamba Tuhan, seorang pekerja di ladang Tuhan, berkobar-kobar, bernyala-nyala di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Mengapa seorang hamba tidak lagi berkobar-kobar dalam melayani Tuhan? Kerajinan menjadi kendor lama-lama. Karena tidak mengalami penyucian oleh api firman, api Roh Kudus, dan api kasih dari Allah. Jadi penting kita untuk tergembala, dan tergembala itu harus mendarah daging. Tidak boleh rutinitas, tidak boleh karena kebiasaan, tidak boleh karena aturan gereja, tidak boleh karena untuk supaya dilihat oleh gembala sidang menyenangkan hati manusia. Tetapi itu, tergembala itu sudah merupakan, penggembalaan itu sudah seharusnya mendarah daging. Amin. Puji Tuhan. Beribadah tidak boleh karena ini dan itu. Tapi tergembala itu harus mendarah daging. Sebab di situ kita mengalami penyucian oleh api firman, api Roh Kudus, dan api kasih dari Allah. Maka kita akan melihat betapa Tuhan pakai kita di dalam dengan luar biasa, dengan heran oleh kuasanya yang dari surga dari Allah. Nyatalah kemuliaan, nyatalah penglihatan yang hebat itu di tengah-tengah kita melayani pekerjaan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian kita kembali untuk memperhatikan Rut 2. Ayo kita masing-masing belajar untuk membuka diri, membuka hati selebar-lebarnya dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Supaya betul-betul kita mengalami penyucian oleh api firman, roh dan kasih-Nya. Sehingga kita berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Puji Tuhan. Itulah pribadi Rut. Baru saja waktu makan, baru saja dia makan, dia langsung mau bekerja lagi. Itulah Rut. Rut adalah Rut. Kenapa saya katakan? Tadi ayat 14, waktu makan dia makan kenyang, masih ada sisa. Ayat 15, bagian A, baru saja selesai waktu makan, dia langsung bekerja juga. Seperti biasa. Itu sebabnya saya katakan, Rut adalah Rut. Tidak pernah mengenal lelah. Dan itu dibuktikan di Rut 2 ayat 7. Dari pagi sampai sore. Tidak pernah berhenti. Ayo. Kalau kerajinan sudah mulai kendor. Berarti kita periksa hati kita malam ini. Kenapa? Kita periksa hati kita malam ini. Kenapa? Mungkin hati ini sudah tidak lagi mengalami penyucian api firman, api roh, dan api kasih dari Allah. Puji Tuhan. Sebab itu jangan lagi beribadah karena kebiasaan. Amin. Jangan karena rutinitas, karena aturan. Jangan karena takut kepada manusia. Tapi sudah harusnya tergembala itu mendarah daging. Di situ nanti api firman, api roh, dan api kasih mengalami, kita disucikan. Barulah kembali kita bernyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Kita mengalami strum hebat, power hebat di dalam melayani Tuhan. Rut 2 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Bagian yang kedua, terus? Setelah ia bangun untuk memungut pulang. Nah, ini tidak pernah mengenal Rut adalah Rut. Mengapa saya katakan Rut adalah Rut? Karena di ayat 7 tidak pernah berhenti bekerja. Lalu bagian kedua. Maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya. Iya. Dari antara berkas-berkas itu pun Iya. ia boleh memungut. Iya, terus? Janganlah ia diganggu. Terus? Bahkan haruslah kamu dengan sengaja
menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Rut 2 ayat 15 bagian B sampai dengan ayat 16 jelas di sini dikatakan dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Puji Tuhan. Mari kita melihat ayat-ayat yang menjadi dasar bagi Rut di dalam memungut gandum di ladang Boas. Imamat 19. Ayat 1 dan 2, ayat 9 sampai 10, baca. Demikian firman Tuhan. Terus? Kudusnya hidup. Kudusnya terus? Tuhan berfirman kepada Musa. Iya, terus? Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel. Iya. Dan katakan kepada mereka. Iya. Kuduslah kamu. Iya. Sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ya, kuduslah kamu sebab Tuhan itu kudus. Mengapa harus kudus? Karena Tuhan kudus. Tapi tidak terlepas dari ayat 9 sampai 10. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, Iya. janganlah kau sabit ladangmu Nah, habis-habis ini. Terus? sampai ke tepinya. Jangan habis-habis sampai tepi. Terus? Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Iya, terus? Juga sisa-sisa buah anggurmu. Iya. Janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Iya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu. Iya. Janganlah kau pungut. Iya. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan Iya. bagi orang asing. Puji Tuhan. Di sini dasar dari Rut untuk memungut jelai gandum di ladang Boas adalah janganlah kau sabit ladang habis-habis sampai ke tepinya. Janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Buah yang berjatuhan di kebun anggurmu janganlah kau pungut. Tapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Jadi Tuhan sangat memperhatikan orang miskin dan orang asing. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Kemudian Imamat 23 ayat 22. Baca? Demikian firman Tuhan. Ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, Ya. janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai Ya. ke tepinya. Terus? Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Ya. Semuanya itu harus kau tinggalkan Ya. bagi orang miskin dan bagi orang asing. Pada saat penuaian di ladang harus ditinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Puji Tuhan. Jadi inilah dasar daripada bagi Rut sehingga dia berani untuk menuai jelai gandum di ladang Boas. Berarti Rut ini betul-betul menghargai kemurahan Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Sisa dari penuaian itu untuk orang miskin dan orang asing. Dan ayat ini dimanfaatkan oleh Rut. Berarti Rut ini menghargai kemurahan Tuhan, menghormati, menghargai kemurahan Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Bukankah kita ini adalah orang asing, bangsa kafir? Kita ini adalah orang miskin. Miskin kasih karunia, miskin kemurahan, miskin kebajikan. Tetapi di sini kita perhatikan, Tuhan memperhatikan orang miskin, Tuhan memperhatikan orang asing, bangsa kafir. Kalau Rut memanfaatkan ayat ini, berarti Rut menghormati kemurahan Tuhan, menghargai kemurahan Tuhan. Belajar untuk menghargai kemurahan. Kesempatan bagi kita untuk beribadah dan melayani, itu kemurahan. Bagi orang miskin dan orang bangsa kafir. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Rut 2 ayat 7. Kita kembali memperhatikan Rut 2
ayat 7 dan 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Tadi ia berkata, Ya. izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini Ya. di belakang penyabit-penyabit. Ya, terus ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, Ya, jadi sebelum itu ayat 7 dia sudah melakukan seperti yang dikatakan pada ayat 2. Lihat ayat 2. maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, Iya. biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Terus Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. puji Tuhan. Haleluya. Saudara, seorang hamba Tuhan yang melayani dengan roh menyala-nyala, pasti perkataannya sesuai dengan perbuatannya, atau perbuatannya sesuai dengan perkataannya. Amin, saudaraku. Tidak ada dusta. Kemudian di sini kita melihat Rut itu memungut berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Rut artinya Rut melayani Tuhan dengan kerendahan hati. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Ayat yang terakhir Mazmur 27 ayat 27. Ya, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Oh, maksud saya Mazmur 37 ayat 11. Demikianlah firman Tuhan. Ya, sebentar. Baca. Tetapi orang-orang yang rendah hati Iya. akan mewarisi negeri Ya, terus dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. puji Tuhan. Mazmur 149 ayat apa? Baca. Demikian firman Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Iya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati Iya. dengan keselamatan. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Tadi Mazmur 37 ayat 11. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri. Kemudian di Mazmur 149 ayat yang keempat, bagian B, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekaliannya.